Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Heni Susilowati dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas karunia-Nya lah kita dapat melakukan presentasi ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Semoga di yaumil akhir nanti mendapat syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya Faisal Serpusaini sebagai moderator. Adapun rekan kelompok saya yaitu yang pertama Adam Permana, Andi Ninur, Dede Agung, dan Ilham Murteja, dan Tasya Juliantika. Oke, langsung saja kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Kegiatan usaha pemberian pinjaman langsung direct lending untuk pembiayaan infrastruktur. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain dan atau pemberian pinjaman subordinasi subordinated loans yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Pemberian dukungan kredit instruments termasuk penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur. Pemberian jasa konsultasi advisory service, penyertaan modal equity investment, upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur, kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan materi. Infrastruktur yang dapat menjadi objek pembiayaan infrastruktur, yaitu ada infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum, infrastruktur air limbah, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur ketenaga logistrikan, dan infrastruktur minyak dan gas bumi. Tata cara perizinan. Perusahaan pembiayaan infrastruktur didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia atau badan usaha asing dan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia atau usaha patungan. Permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan kepada Menteri sesuai dengan format dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan. Kepemilikan dan kepengurusan.
Kepemilikan saham pada perusahaan pembiayaan infrastruktur oleh badan usaha asing ditetapkan paling tinggi sebesar 85% dari modal disetor. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada perusahaan pembiayaan infrastruktur ditetapkan paling tinggi sebesar 75% dari modal sendiri badan hukum yang bersangkutan. Pemegang saham, direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas perusahaan pembiayaan infrastruktur. Kantor cabang. Pembukaan kantor cabang perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib dilaporkan kepada Menteri paling lama 15 hari sejak tanggal pembukaan. Dengan format bagaimana tercantum dalam lampiran 5 peraturan Menteri Keuangan ini, dengan melampirkan 1. Rencana kerja tahunan kantor cabang. 2. Bukti pengusahaan gedung kantor. 3. Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi dan personalia termasuk nama calon kepala cabang serta jumlah karyawan. Selanjutnya, pinjaman, pernyataan dan penempatan dana untuk membiayai kegiatan perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat memperoleh dana antara lain dari 1. Penerbitan surat-surat berharga. Yang kedua, pinjaman jangka menengah atau jangka panjang hibah (grant). Perusahaan pembiayaan infrastruktur hanya dapat melakukan pernyataan modal pada perusahaan pembiayaan infrastruktur lain dan atau perusahaan yang bergerak dalam proyek infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat mendapatkan dana dalam bentuk surat utang negara, sertifikat Bank Indonesia, atau instrumen keuangan lainnya yang mempunyai peringkat investasi. Pembatasan. Perusahaan pembiayaan infrastruktur dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro deposit tabungan. Perubahan nama. Perubahan nama perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib dilaporkan kepada Menteri paling lama 15 hari sejak perubahan nama dilaksanakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 9 Peraturan Menteri Keuangan ini. Laporan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, nomor pokok wajib pajak NPWP atas nama perusahaan pembiayaan infrastruktur yang baru. Pelaporan perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi singkat paling sedikit dalam satu surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas di Indonesia, paling lama 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Pembinaan dan pengawasan. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Tata cara mengenai pemeriksaan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
Pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur dilakukan oleh Menteri. Pencabutan izin usaha dilakukan dalam hal perusahaan pembiayaan infrastruktur bubar dikenakan sanksi sebagai dimaksud dalam pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan. Tidak lagi menjadi perusahaan pembiayaan infrastruktur dan melakukan penggabungan atau peleburan ke dalam perusahaan pembiayaan infrastruktur lainnya. Sanksi. Setiap perusahaan pembiayaan infrastruktur yang tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur. Yang kedua, peringatan sebagaimana dimaksud diberikan secara tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 30 hari. Yang terakhir, dalam hal masa berlaku, peringatan ketiga berakhir dan perusahaan pembiayaan infrastruktur tetap tidak memenuhi ketentuan, maka Menteri menetapkan sanksi pembekuan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur yang bersangkutan. Terima kasih untuk pemateri atas penyampaiannya. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Sebelumnya kami minta maaf apabila ada kekurangan dari kata-kata. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?